Baik, terima kasih pimpinan Pak Ketua Komisi dan Ketua Panja, Prof. Sugiono dan Prof. Badri. Saya beberapa kali ikut RDP, tapi tidak sebanyak ini saya mencatat karena yang ngomong Prof semuanya, jadi saya sebagai mahasiswanya harus mencatat semuanya. Saya ingin menyampaikan dari Prof. Sugiono dulu, luar biasa Prof. Terima kasih tadi refreshing sejarahnya ya. Ya. Bagaimana Prof mengkomparasi sejak zaman saya nggak pernah loh selama wartawan mikir benar juga sih kata Prof itu kadinnya Belanda ya. Iya, Hebat Pak, juga itu kadinnya kadinnya Belanda ya. Belanda Saya itu. tidak pernah kepikir sampai kadinnya Belanda Kok tahu gitu. menjajah ya, Pak? Bener, saya Kadin waktu menjajah Indonesia itu Kadin betul. tahu gitu saya waktu jadi wartawan saya bikin judul, bisa bikin judul itu kadinnya Belanda menjajah Indonesia ya. Indonesia. Ya, Prof, saya ini berpikir beberapa hal yang Prof sampaikan tadi terkait dengan pendidikan Korea Selatan. Menguasai iptek dan membangun etos kerja. Ini ada kaitannya dengan Prof Badri. Saya ingin mengambil benang merahnya, gitu ya. Kalau sebagai orang politik ini, Mas Ketua pasti juga tahu harus pintar ngambil benang merahnya, gitu ya. Read between the line, gitu ya. Nah, saya melihat ada benang merah yang kuat antara kedua Prof ini, yakni dalam visi negara. Betul ya? Ya. Visi negara yang diikuti oleh visi pendidikan. Jadi ketika Prof Badri mengatakan Amerika, mengatakan Korea Selatan, menyampaikan soal Jepang, menyampaikan soal Cina, itu adalah negara-negara yang visi negaranya sangat kuat. Berganti pemerintahan tidak berganti visi negara, betul ya Prof Sugiono ya? Iya, Pak. Ya. Udah dapat kum saya ya dalam hal ini ya. udah lulus doktor 2, Pak. Iya, enggak, mohon izin saya cuma S1, mungkin satu-satunya S1 di Komisi 1 ya Komisi 10 saya. Jadi jadi Prof ini ada kaitannya dengan visi negara. Jadi kalau saya lihat tadi Prof mengatakan terkait dengan visi negara yang diikuti oleh visi pendidikan, saya lihat kok ngomong soal Belanda, Jepang itu dua-duanya visi negara. Orde lama, ordenya Bung Karno waktu itu ada visi negara yang kuat. Orde baru Pak Harto itu ada visi negara yang kuat. Dan orde reformasi, visi negara itu di carry over jadi visi pemerintahan. Sehingga tiap 5 tahun dianggap visi negara lagi berubah-berubah. Gitu ya. Kira-kira cocok ya? Oke, berarti tambah lagi kum saya kan? Lumayan. Ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan bahwa bekal buat kami yang Prof Badri dan Prof Sugiono sampaikan itu adalah apa? Kalau Cina itu terpimpin sekali, mohon maaf. Apapun yang dilakukan Cina, menurut saya nggak bisa dikomparasi dengan negara demokrasi. Karena mereka dari tahun 19 komunis itu dari tahun 1920 atau tahun 19 berapa saya lupa, itu terus carry over sampai sekarang. Sehingga mengorkestrasi semua kekuatan, baik budaya, ekonomi, politik, sosial, itu jauh lebih mudah dari Beijing ya untuk mengkontrol semuanya. Sehingga kompetitivitas mereka bisa jauh lebih tinggi. Bisa mengimbangi Amerika dan negara-negara lain. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada dua Prof ini, pendalaman nanti kalau misalnya saya juga ada rencana mau japri juga gitu ya kepada Prof berdua, apakah memang kita akan punya visi negara yang tepat dalam kondisi sekarang nanti dikaitkan dengan pandemi, atau memang memungkinkan dalam kondisi sekarang ini visi negara yang ada ini kita adopsi visi pendidikan, artinya ini kan ada ketidakjelasan ya di dalam visi negara dalam kesulitan saat ini. Nah, apakah mungkin kita buat visi pendidikan yang sustainable sampai 2045 tanpa memiliki visi negara yang konsisten? Ya, saya nggak ngerti nanti kalau 2024 pemerintahannya siapa, apakah berubah lagi dan nanti 5 tahun lagi atau dia bertahan 10 tahun akan berubah lagi, saya nggak ngerti. Tapi di tengah ketidakpastian, Prof Sugiono dan Prof Badri, mungkin nggak visi pendidikan kita buat yang sustain? Nah, ini harus jelas dulu, Prof. Sehingga Prof sebagai akademisi harus ngomong jujur dan terbuka. Kasih modal kepada kami di Panja pendidikan peta jalan pendidikan, bahwa tanpa visi negara yang jelas, visi pendidikan bisa jelas. Nah, ini penting. Kalau nggak ada artinya kita bikin ini. Karena saya lihat benang merahnya dari tadi visi negara. Dan Prof berdua sudah tahu visi negara sejak zaman reformasi sampai sekarang seperti apa. Jadi aku nggak mau muter-muter terlalu detail karena sudah keren banget paparan dari Prof. Catatan saya sangat panjang. Saya ingin kepastian dari dua Prof. Tanpa visi negara yang jelas, ya mungkin nggak kita bikin visi pendidikan yang sustainable
dan bisa survive sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Saya rasa itu Prof. Huda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Antara visi negara dan visi pendidikan bisa juga ibarat telur dengan ayam ya Pak ya. Mau maju pendidikan dulu, kalau pendidikannya maju kan bisa membangun negara. Nah, atau negaranya maju dulu, membangun pendidikan. Jadi ini kan dua-duanya bisa interaksi antara visi negara dan visi pendidikan. Tapi kalau kita selalu bicara link dan match, itu kalau dalam tenaga kerja itu masih pendekatan manpower planning, Pak. Jadi pendidikan hanya menghasilkan pekerja. Padahal pendidikan yang baik itu kalau bisa pendidikan yang menciptakan lapangan kerja. Sehingga pendidikan tidak tergantung lagi dengan perkembangan industri. Tapi justru nanti pendidikan itulah yang menjadi leading-nya, memajukan negara dengan membangun industri dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Jadi diharapkan dalam peta jalan nanti perlu difokuskan bukan pendidikan yang untuk menyiapkan lapangan kerja saja, tapi pendidikan juga menjadi pemimpin dalam membangun bangsa, di mana lulusannya itu bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang perlu kita tuntut sekarang, sehingga bukan sekedar link and match yang kita tuntut, tapi menjadi leading-nya dalam suatu pembangunan negara. Itu tentu menjadi suatu kebijakan negara, termasuk dalam peta jalan ini, fokus pendidikan yang mampu menciptakan lapangan kerja.